kembali lagi bersama aku Savana Putri. Oke, kali ini aku mau bahas mengenai info beasiswa lagi nih. Beasiswa apa sih? Nah, sekarang beasiswanya itu beasiswa BCA 2022. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Oke, jadi aku bakal jelasin singkat dulu mengenai program beasiswa BCA 2022 ini. Jadi program beasiswa BCA tahun 2022 ini merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang ditujukan bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat yang berprestasi. Jadi beasiswa ini diberikan dalam bentuk program pendidikan bisnis dan perbankan atau PPBP dan program pendidikan teknik informatika atau PPTI yang diselenggarakan oleh BCA. Untuk waktu studinya sendiri itu hari Senin sampai hari Jumat yang dimana kuliahnya itu akan dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Adapun untuk tempat pembelajarannya sendiri yaitu di BCA Learning Institute Sentul City, Jalan Pakuan nomor 3 Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat atau sebelum Janggelen. Nah, untuk durasi programnya sendiri itu yaitu program ini berlangsung selama 2,5 tahun dan untuk keuntungan atau cakupan beasiswa yang didapat dari beasiswa BCA ini, yang pertama itu disediakan buku pelajaran sepanjang program pembelajaran berlangsung dan laptop khusus untuk PPTI. Laptop ini khusus untuk PPTI atau informatika. Lalu yang kedua, bebas biaya pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan uang saku bulanan. Yang keempat, mendapatkan kesempatan magang dan penawaran kerja di BCA. Yang kelima, dormitory, shuttle bus, dan mendapatkan makan siang. Dan yang terakhir, seluruh proses rekrutmen dan seleksi beasiswa PPBP dan PPTI tidak dikenakan biaya apapun. Nah, jadi aku bakal jelasin sedikit mengenai kedua program ini. Yang program pertama yaitu program pendidikan bisnis dan perbankan atau PPBP. Jadi program ini berlangsung selama 30 bulan dan ditujukan bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat yang berprestasi dari seluruh jurusan dan mempunyai minat di bidang bisnis dan perbankan. Kegiatan belajarnya ini tidak hanya dilakukan di kelas, peserta juga wajib mengikuti program on the job training di unit kerja BCA. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan soft skill seperti kepemimpinan, kerja tim, pembentukan karakter, dan perencanaan keuangan. Nah, perlu diingat beasiswa BCA PPBP ini tidak mempunyai ikatan dinas. Namun, peserta diberikan kesempatan untuk bekerja di BCA selepas menyelesaikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu program yang kedua yaitu program pendidikan teknik informatika atau PPTI. Jadi program ini berlangsung selama 30 bulan. Nah, program ini ditujukan bagi lulusan SMA dari jurusan IPA atau lulusan SMK dari jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika yang berprestasi dan memiliki minat di bidang teknik informatika. Jadi nanti para peserta akan mengikuti kegiatan belajar di kelas dan on the job training di unit kerja BCA. Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pembekalan soft skill seperti kepemimpinan, kerja tim, pembentukan karakter, dan perencanaan keuangan. Program ini sama seperti program tadi tidak memiliki ikatan dinas, namun setelah menyelesaikan program, pihak BCA akan menawarkan peserta untuk bekerja di BCA. Nah, adapun persyaratan beasiswa BCA ini sendiri yaitu yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua dibuka untuk lulusan SMA atau SMK, bisa dibuka untuk gap year juga, dan untuk program PPBP dibuka untuk SMA, IPA, IPS, dan SMK dari semua jurusan. Sedangkan untuk program PPTI hanya dibuka untuk SMA, IPA, dan SMK yang berkaitan dengan teknik informatika itu. Lalu yang ketiga, berusia maksimum 19 tahun pada saat mendaftar. Lalu yang keempat, memiliki rata-rata nilai rapot kelas 10 sampai dengan kelas 12 minimal 7,50. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, silahkan mengisi angka 0.00 pada kolom nilai rapot kelas
11 semester 2 jika nilai rapot belum keluar. Nah, untuk pelamar PPBP rata-rata nilai matematika atau nilai produktif minimal 7,50. Untuk pelamar PPTI rata-rata nilai matematika atau nilai produktif minimal 7,50. Lalu yang ketujuh, tidak pernah tinggal kelas dari SD, SMP, hingga SMA. Lalu yang kedelapan, tidak pernah terlibat dalam tindak narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Dan yang terakhir, lulus dalam rangkaian proses seleksi. Nah, untuk cara mendaftarnya sendiri yaitu gampang banget. Kalian cukup mendaftarkan diri secara online pada link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Nah, sangat disarankan nih untuk daftarnya kalian harus menggunakan laptop atau komputer pada saat melakukan pendaftaran. Nggak harus juga sih, cuma disarankan aja biar lebih enak dan nggak ada error gitu. Lalu yang kedua, pilih program yang akan diikuti, PPBP atau PTI, kemudian klik tulisan lihat detail. Nah, saat kalian klik tulisan lihat detail itu nanti ada tulisan daftar dan kalian klik tulisan daftar. Terus kalian isi data diri, nilai rapot, dan unggah foto ke formulir online yang terdapat pada website itu. Lalu jika kalian belum memiliki KTP, dapat menuliskan nomor NIK yang terdapat pada kartu keluarga. Untuk batas waktu pendaftaran pada batch 1 sampai dengan 31 Agustus 2021. Jadi nanti setiap proses seleksi berlaku sistem gugur, sehingga apabila tidak lolos pada salah satu tahap tes, maka peserta tidak akan dapat melanjutkan ke proses seleksi selanjutnya. Dan untuk pengumuman peserta yang lolos seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. Nah, sekarang aku mau bagiin info mengenai proses seleksi di beasiswa BCA 2022 ini. Jadi proses seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi proses seleksi ini merupakan proses seleksi berkas yang telah diisi pada formulir pendaftaran untuk menentukan peserta yang paling sesuai dengan kualifikasi dan kuota yang BCA tetapkan. Peserta yang lolos kualifikasi awal dan terpilih akan dihubungi untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya via email. Lalu yang kedua untuk tes online. Jadi tes online ini merupakan tes kecerdasan dan kepribadian yang dilakukan secara online. Untuk petunjuk pengerjaan tes online akan dikirimkan ke email peserta yang dimasukkan saat pendaftaran. Undangan tes online akan dikirimkan dari email ini atau email ini. Pastikan untuk selalu mengecek kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran. Jadi saat pendaftaran kalian harus benar-benar masukin email yang aktif. Lalu yang ketiga, psikotes tertulis itu dilakukannya secara online. Jadi peserta beasiswa BCA yang lulus tes online akan diundang mengikuti psikotes tertulis yang dilaksanakan secara online. Psikotes ini dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk informasi detail undangan psikotes tertulis akan dikirimkan oleh email ini atau email ini. Lalu yang keempat itu interview pertama akan diinformasikan melalui email yang dicantumkan saat pendaftaran. Lalu setelah interview pertama lanjut ke interview kedua yang akan diinformasikan melalui email juga. Dan yang terakhir tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini nanti akan diinformasikan melalui email juga. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa BCA 2021 ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja kunjungin website resminya. Nanti di sana ada kontak person untuk nanya-nanya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan dan tentunya ya intinya maaf lah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Oke, buat kalian semangat dan sampai jumpa.